Bismillah. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa ba'd. Alhamdulillah, ya, kita tadi sudah membahas masdar at-talaqi inda ahli sunnah wal jamaah, yaitu sumber pedoman, ya, ahlu sunnah wal jamaah. Dan sudah kita jelaskan bahwasannya pedoman ahlu sunnah wal jamaah itu ada dua, yaitu kitabullah Al-Quran, dan kedua sunnah Rasulullah SAW, yaitu hadis. Kemudian kita sudah jelaskan, ya, masing-masing pendalilannya, dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah, ya. Kemudian juga kita sudah membahas hukum mengambil hadis ahad dalam masalah akidah, ya, dan telah dijelaskan bahwasannya mengambil hadis ahad, ya, dalam masalah akidah hukumnya adalah wajib, ya, wajib. Jadi kita tidak boleh membedakan, ya, baik itu ahad maupun yang mutawatir. Dua-duanya harus kita yakini, harus kita amalkan, ya, harus kita ambil, karena setiap apapun yang berasal dari Nabi SAW, baik itu dari hadits ahad maupun mutawatir, maka kita sebagai ahlus sunnah wal jamaah harus tetap mengambilnya. Ya, sudah kita contohkan tadi, ya, contoh-contoh hadits ahad dan contoh-contoh hadis mutawatir, ya. Ya. Kemudian kita sudah menjelaskan sebab menyimpangnya manusia dari akidah yang benar, ya, dari akidah yang benar. Ya, Anda sudah jelaskan 3 hal, ya. Yang pertama dikarenakan al-jahl, bodoh, ya, yang dia tidak mau belajar tentang akidah yang benar. Kemudian yang kedua ta'assub terhadap nenek moyang mereka. Kemudian yang ketiga dikarenakan menyimpangnya orang tua mereka dan masyarakat dan juga media sosial, ya, sebagaimana anak-anak kaum muslimin zaman sekarang, orang tua mereka tidak mendidik agama kepada mereka, sehingga mereka tidak terdidik di atas ajaran tarbiyah Islam, ya. Inilah sebab manusia itu menyimpang dari akidah yang benar. Thayyib. Kemudian juga kita sudah menceritakan contoh-contoh orang-orang yang membela dakwah akidah yang benar, ya, orang-orang muslihun, orang-orang soleh, ya, yang membela akidah yang benar, seperti sahabat Abu Bakar As-Siddiq, yang mana beliau radhiyallahu anhu memerangi orang-orang yang murtad ketika orang-orang tersebut tidak mau membayar zakat. Maka Abu Bakar As-Siddiq, ya, dengan kokoh dikarenakan keyakinannya terhadap akidah, ya, beliau pun memerangi mereka, ya, dan peperangan tersebut dimenangi oleh kaum muslimin. Kemudian yang kedua, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang mana beliau radhiyallahu anhu itu, ya, tatkala menyikapi seseorang yang ragu, yang bertanya-tanya terhadap ayat mutasyabihat,
maka beliau pun mencambuknya sehingga ya orang tersebut taubat ya dari pemahaman sebelumnya. Ya. Kemudian juga sikap Ali, mauqif Ali terhadap orang-orang yang ghulu terhadap beliau, yang mana Ali radhiyallahu an itu membakar orang-orang yang ghulu terhadap beliau. Inilah contoh dari sebagian orang-orang yang membela akidah yang benar. Ya. Juga seperti Imam Malik, Abu Hanifah, Syafi'i, Imam Ahmad, ya, kemudian Ibnu Taimiyah, muridnya Ibnu Qayyim, ya. Semua ulama-ulama ini, imam-imam ini, mereka menulis buku yang membahas tentang akidah. Oke. Baik. Sekarang kita membahas musamma al-iman. Ya, musamma al-iman. Maksudnya adalah pengertian iman, ya, pengertian iman. Al-iman lughatan at-tasdiq, ya. Sudah ana jelaskan sebelumnya di awal-awal pertemuan kita, ya. Apabila ya dikatakan definisi secara lughah, maka definisi tersebut tidak berkaitan dengan syariat, tidak berkaitan dengan agama. Adapun bila dikatakan definisi secara istilah, maka itu berkaitan dengan syariat, ya, berkaitan dengan agama. Jadi iman secara lughah, secara bahasa, ya, at-tasdiq, membenarkan. Nah, inilah iman secara lughah, secara bahasa. Adapun iman secara syariat, ya, secara istilah, yang mana ini berkaitan dengan agama. Apa mana iman? Qaulun bil lisan wa i'tiqad bil qalbi wa amal bil jawarih, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah, ya, wa yanqusu bil ma'siyah. Iman secara syariat adalah qaul bil lisan, yaitu perkataan, ucapan dengan lisan, ya, seperti perkataan la ilaha illallah, ya, itu harus kita ucapkan secara lisan, ya, kita harus mengucapkan itu, ya. Kemudian wa'tiqad bil qalb, meyakini dengan hati. Kita mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi selain Allah, maka ya ucapan ini tidak berarti apabila tidak diiringi dengan sebuah keyakinan. Maka kita harus yakin, ya, harus kita yakini dengan hati, wa'tiqad bil qalb wa amal bil jawarih, dan melakukan, ya, mengamalkan dengan anggota badan, ya. Jadi ketika kita meyakini dengan hati, kemudian kita ucapkan dengan lisan, kemudian konsekuensi dari itu, ya, kita harus mengamalkan perintah yang telah Allah berikan kepada kita, dan juga harus meninggalkan setiap larangan yang telah Allah larang, ya. Itu dia. Jadi amal ini sebuah konsekuensi, ya, dari sebuah ucapan dan keyakinan, ya. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah, dan iman ini itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan maksiat. Jadi iman ini itu bisa naik turun, ya. Kapan iman itu naik? Ya, ketika kita melakukan amalan-amalan kebaikan. Jika semakin banyak kita melakukan amalan-amalan kebaikan, maka semakin naik pula lah keimanan kita. Sebaliknya, bila kita semakin banyak melakukan kemaksiatan, maka semakin turunlah, semakin berkuranglah keimanan kita. Jadi inilah makna iman secara syariat, ya.
Jadi semuanya harus lengkap. Semuanya harus lengkap, baik itu perkataan, keyakinan dan amalan. Bila ada orang ya, dia hanya qaulnya saja, hanya perkataannya saja, dia mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya, akan tapi dia tidak meyakini dalam hati ya, seperti yang terjadi pada orang-orang munafik di zaman Nabi SAW. Mereka mengatakan la ilaha illallah, akan tapi mereka tidak meyakini dalam hati ya, maka itu bukan hakikat keimanan ya. Sebaliknya, bila ada orang yang meyakini dalam hati, dia yakin sebenarnya ya bahwasannya Allah lah yang pantas untuk diibadahi, akan tapi dia tidak pernah mengucapkannya dari lisannya, maka ini juga bukan hakikat dari keimanan. Seperti kejadian Heraklius, Raja Romawi ya. Di berbagai athar disebutkan bahwasannya Heraklius itu meyakini Allah lah yang pantas untuk diibadahi dan Muhammad adalah utusan Allah ya, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Akan tapi dia ya tidak mengucapkannya ya, tidak mengikrarkannya dengan lisan, maka beliau tidak bisa dikatakan sebagai orang yang beriman ya. Nah, begitu juga amalan, apabila kita meyakini dalam hati, kemudian telah kita ucapkan kalimat la ilaha illallah, akan tapi kita tidak mengamalkan ya perintah yang telah Allah berikan kepada kita. Contohnya seperti sholat ya, seperti sholat, zakat ya, puasa, kita tidak melakukan itu, maka itu juga bukan hakikat dari keimanan ya. Paham di sini? Taib. Wat dalil ala annahu qaul bil lisan qauluhu ta'ala ya, dan dalil bahwasannya perkataan itu termasuk dari keimanan. Apa dalilnya? Qauluhu ta'ala, perkataan Allah Ta'ala ya, qulu amanna billah wa ma unzila ilaina, qulu amanna billah wa ma unzila ilaina, katakanlah ya, katakanlah kami beriman kepada Allah dan beriman terhadap apa-apa yang telah diturunkan kepada kami. Jadi ini perintah ya, Allah memerintahkan kepada kita agar mengatakan kami beriman ya. Jadi jangan meyakini saja ya, harus kita katakan secara lisan ya. Kalau enggak, kita tidak bisa dikatakan sebagai orang yang beriman. Kemudian dalil yang kedua, dalil bahwasannya wa dalilu ala annahu bil qalbi, dalil bahwasannya hati ya, keyakinan juga termasuk dari keimanan. Apa? Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum ya, walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, dan iman itu belum masuk ke hati mereka. Ini sebenarnya potongan ayat ya, potongan ayat di surat Al-Hujurat. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Qalatil a'rabu amanna. Jadi orang-orang Badui Arab ya, orang-orang Badui Arab itu mengatakan amanna, kami telah beriman. Terus qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslama, walakin qulu aslamna. Katakanlah wahai Muhammad, janganlah kalian mengatakan kami beriman ya, janganlah kalian mengatakan kami telah beriman, akan tetapi katakanlah kami telah Islam, karena Islam dengan iman itu berbeda ya. Kalau orang iman dia sudah pasti Islam, akan tetapi orang Islam belum tentu dia iman. Paham ya? Maka kata Allah, jangan kalian mengatakan kami beriman, akan tapi katakanlah kami telah Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum,
dan iman itu belum masuk ke hati mereka, ya. Betul lah. Jadi mereka ketika mengatakan kami beriman, sebenarnya iman itu belum masuk ke hati mereka. Maka inilah dalil, ya, dalil bahwasanya kita harus meyakini dalam hati, ya. Jangan hanya sekedar ucapan saja, iman, tapi dalam hati pun nggak yakin, gitu. Ya, ini dalilnya. Kemudian wad dalil ala dukhulil a'mal fi musammal iman qauluhu ta'ala. Yang ketiga, ya, dalil bahwasannya amalan itu termasuk dari bagian keimanan, qauluhu ta'ala, perkataan Allah Ta'ala, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, ya, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, dan tidaklah Allah mensia-siakan iman kalian, ya, iman kalian. Di sini tafsir dari iman kalian, ya, apa? Yakni salatakum ila Baitul Maqdis, yaitu adalah salat kalian yang menghadap ke Baitul Maqdis. Jadi dahulu, ya, kiblat kita ini menghadap ke Baitul Maqdis, ya, bukan ke Mekah, bukan ke Ka'bah, akan tapi ke Baitul Maqdis. Dan tatkala Allah ubah, ya, Allah ubah kiblat ke menuju ke Baitul Maqdis, maka para sahabat pun merubah salat mereka menghadap Ka'bah Al-Mukarramah, ya. Jadi gini, ya, simpelnya gini. Dulu sahabat itu sempat salat menghadap Baitul Maqdis, akan tapi, ya, Allah mengubah salat kita itu ke menghadap Ka'bah. Maka para sahabat pun bingung, bertanya-tanya, gimana ya Rasulullah, apakah sia-sia salat kami yang menghadap Baitul Maqdis, ya, ini udah dipindah, apa sia-sia? Maka turunlah ayat, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, dan Allah tidak mensia-siakan, ya, iman kalian. Iman di sini maksudnya adalah salat kalian. Nah, salatnya kan perbuatan amalan, ya, perbuatan amalan. Maka amalan itu termasuk daripada iman, ya. Ya, ini salatakum ila Baitul Maqdis. Wad dalilu ala dzalika kulluh minas sunnah qauluhu fil hadits as-sahih. Dan dalil atas ketiga hal ini itu digabung, ya, digabung semuanya yang ada pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tadi kita bacanya satu-satu, ya. Qaul itu ada dalilnya, ucapan ada dalilnya, kemudian keyakinan ada hatinya, dan amalan ada dalilnya. Dan sekarang ketiga hal ini, baik ucapan, perbuatan, dan amalan, itu ada tergabung dalam satu hadis, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, ya, a'laha qaulun la ilaha illallah wa adanaha imatatul adha 'anil thariq wal haya'u syu'batun minal iman. Ini semua tergabung, baik ucapan, perbuatan, dan amalan. Artinya iman itu sebanyak 70 lebih cabang. Maka yang paling tertingginya adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendahnya adalah membuang gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu adalah cabang dari keimanan. Ya, malu adalah cabang dari keimanan. Pertama, ya, qaulun, a'laha qaulun la ilaha illallah, ya. Iman itu yang paling tingginya adalah perkataan la ilaha illallah. Ini dalil bahwasanya perkataan itu dari iman, ya. Kemudian wa adanaha imatatul adha 'anit thariq, ya. Dan yang paling rendahnya menyingkirkan gangguan dari jalan. Menyingkirkan jalan dari jalan adalah amalan. Maka amalan, ya, termasuk dari keimanan, ya. Wal haya syu'batun minal iman, dan malu adalah bagian dari iman. Malu adalah amalan hati, ya, dari keyakinan, i'tiqad, ya. Maka keyakinan juga termasuk dari iman, ya.
Jadi inilah ya, tiga hal ini tergabung dalam satu hadis: ucapan, keyakinan, dan perbuatan amalan. Baik. Wa fil haditsil akhar, dan pada hadis yang lain ya, pada hadis yang lain ada juga ya, tiga hal ini tergabung dalam satu hadis. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman ya. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka ubahlah kemungkaran itu dengan tangannya ya, tangannya. Artinya tangan ini adalah perbuatan amalan ya, dia adalah sebuah perbuatan. Kemudian fa illam yastati' fa bilisani, apabila tidak mampu maka lakukan dengan lisan, dengan ucapan. Fa illam yastati' fa biqalbi, dan apabila tidak mampu juga maka dengan hati ya. Wadzalika at'aful iman, maka inilah serendah-rendahnya iman ya. Ada tiga hal yang terkumpul di sini ya: tangan, lisan ya, dan hati. Baik, sampai di sini saja, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.